Selanjutnya kita akan masuk pada bagian yang ketiga. Ya, pada bagian ini kita akan bahas tentang asuhan keperawatan pada pasien dengan efusi pleura. Ya, kita tahu sendiri proses keperawatan terdiri dari pengkajian, diagnosis, planning, implementasi, dan juga evaluasi. Jadi ada 5 proses ya, dari assessment, diagnosis, planning, implementation, dan juga evaluasi. Yang pertama adalah pengkajian. Nah, untuk pengkajian keperawatan pada efusi pleura sendiri, apa yang perlu kita kaji? Tentunya pengkajian yang berhubungan dengan kondisi pasien, yang fokus terhadap kondisi pasien. Ya, karena kita tahu sendiri efusi pleura ini menyerang di bagian paru-paru, tentunya pengkajian yang berhubungan erat dengan pemeriksaan respiratorik. Yang pertama adalah dilakukan pemeriksaan tanda-tanda vital dan juga GCS, pengkajian pemeriksaan fisik dari inspeksi, palpasi, perkusi, dan juga auskultasi, ya, dengan pengkajian respiratorik. Nah, untuk inspeksi sendiri kita bisa lihat pada pasien dengan efusi pleura biasanya toraksnya tampak lebih cembung pada satu sisi yang sakit, ya. Yang berikutnya adalah palpasi. Palpasi bisa dilakukan dengan taktil vermitus, ya. Ya, taktil vermitus ini kalian sudah paham ya. Ya, tujuannya yaitu untuk mendeteksi perubahan intensitas vibrasi yang diciptakan pada pasien saat berbicara. Ini mengindikasikan adanya proses patologis pada paru-paru. Yang berikutnya adalah perkusi. Ya, biasanya kalau misalnya kita lakukan perkusi pada daerah yang sakit, biasanya lebih redup dibandingkan daerah yang tidak sakit. Yang berikutnya adalah pada auskultasi, ya. Untuk pasien-pasien dengan efusi pleura, pada auskultasinya biasanya vesikularnya akan lebih menurun dibandingkan daerah yang lebih sehat, gitu. Yang berikutnya karena ini berhubungan dengan cairan, ya, yang kita perlu pantau adalah intake dan output cairannya atau balance cairannya seperti bagaimana. Yang berikutnya riwayat kesehatan masa lalu perlu kita tanyakan, perlu kita kaji pada pasien, karena ini bisa kita tahu kira-kira penyebab efusinya ini karena apa, ya. Riwayat penggunaan obat-obatan, riwayat kesehatan keluarga, ya. Yang berikutnya adalah lakukan pengkajian aktivitas atau istirahat. Misalkan pasien mengeluh napas pendek, kelelahan atau sesak napas saat beraktivitas, ya, berhubungan dengan tanda dan gejala dari efusi pleura. Yang berikutnya adalah sirkulasi, ya. Bisa dicek takikardi, nadinya irregular apa tidak, tekanan darahnya seperti gimana, ada tidaknya distensi vena jugularis. Yang berikutnya adalah integritas. Ya, kita bisa lihat, bisa kaji pasien cemas apa tidak, gelisah apa tidak, ya. Karena ketika mengalami suatu penyakit, apalagi ini merupakan komplikasi dari suatu penyakit, ya, tentunya pasien bisa cemas, bisa gelisah akan kondisi yang akan ia hadapi. Terus bisa kita kaji nyeri atau ketidaknyamanannya, ya, karena nyeri ini sangat berhubungan dengan tanda dan gejala saat pasien mengalami efusi pleura. Yang berikutnya adalah kita masuk pada proses yang kedua, yaitu diagnosis, ya. Kita tahu sendiri diagnosis yang bisa kita ambil bisa menggunakan SDKI, ya. Menggunakan SDKI, diagnosis keperawatan ada dua, ya. Ada yang negatif dan juga positif. Yang negatif terdiri lagi menjadi dua, ada yang aktual, ada yang resiko, dan yang positif ada namanya promosi kesehatan. Yang pertama, untuk diagnosa yang negatif, untuk diagnosa aktual yang kita lihat adalah tanda dan gejala mayor dan minor. Untuk resiko kita bisa lihat faktor resikonya seperti bagaimana, dan untuk promosi kesehatan kita bisa lihat tanda dan gejala mayor atau minor. Nah, kita lihat lagi tanda dan gejala mayor atau minor dalam pengambilan diagnosa. Nah, untuk gejala mayor sendiri harus ditemukan minimal 80-100% untuk validasi diagnostik atau validasi diagnosa. Yang berikutnya untuk data minor sendiri, ya. Data minor tidak selalu harus ada, namun kalau misalkan ada atau jika ditemukan bisa mendukung penegakan diagnostik, ya. Jadi kita lihat buka buku SDKI, ya. Biasanya sudah ada tuh data mayor dan data minor. Jadi ketika kita mengambil masalah keperawatan, kita lihat lagi minimal 80-100% dari data mayor yang ada. Oke, untuk penulisan diagnosa, ya, ada penulisan yang 3 bagian dan juga 2 bagian. Yang 3 bagian sendiri khususnya untuk diagnosa dengan diagnosa aktual.
yaitu masalah berhubungan dengan penyebab, ya, dibuktikan atau ditandai dengan tanda dan gejala, ya. Yang berikutnya adalah penulisan dua bagian, khususnya untuk diagnosa resiko dan juga diagnosa promosi kesehatan. Untuk diagnosa resiko sendiri, itu masalah, ya, dibuktikan dengan faktor risikonya apa. Kalau untuk diagnosa promosi kesehatan, ya, masalah dibuktikan dengan tanda dan gejala, ya. Jadi kita bisa lihat di buku SDKI, di situ sudah lengkap. Ya, kita tinggal sesuaikan dengan kondisi atau data yang kita temukan. Oke, setelah kita lakukan pengkajian, menentukan diagnosa, ya, langkah selanjutnya yaitu melakukan atau membuat perencanaan atau intervensi. Nah, di dalam perencanaan ini kita harus membuat tujuannya seperti bagaimana dengan melihat kriteria hasil, yaitu SMART. Yang pertama spesifik, measurable, achievable, ya, reasonable, dan juga ada time boundnya seperti bagaimana. Jadi benar-benar ketika kita melakukan intervensi atau perencanaan kepada pasien, ya, benar-benar harus SMART. Kira-kira intervensi atau perencanaan yang saya mau lakukan kepada pasien ini dapat dicapai apa tidak, waktunya sesuai apa tidak, spesifik apa tidak, masuk akal apa tidak. Jadi benar-benar memperhatikan kriteria hasil sesuai SMART. Setelah lakukan intervensi keperawatan, langkah selanjutnya yaitu kita lakukan implementasi dan juga evaluasi. Di dalam implementasi dan evaluasi ini tergantung pada intervensi yang sudah kita rencanakan. Ya, bisa manajemen jalan nafas, manajemen pernapasan, monitoring pernapasan, manajemen asam basa, edukasi juga bisa dengan edukasi proses penyakit, pemberian oksigen, kontrol infeksi, manajemen nyeri, manajemen energi, terapi nutrisi, dan juga manajemen cairan sesuai dengan kondisi pasien yang dialami. Kalau misalnya dia berhubungan dengan masalah pernapasan, yang intervensi yang kita berikan tentunya berhubungan dengan manajemen jalan napas dan juga manajemen pernapasan. Ya, kalau misalnya dia berhubungan dengan masalah nutrisi, implementasi yang kita berikan buat pasien tentunya berhubungan dengan terapi nutrisi. Ya, kalau misalkan implementasinya pasien, intervensinya pasien berhubungan dengan infeksi, ya, implementasinya ya berhubungan dengan kontrol infeksi. Jadi sesuaikan dengan perencanaan yang sudah kita buat. Tentunya perencanaan berdasarkan diagnosa yang sudah kita ambil. Oke, berikutnya ada soal latihan, ya. Silakan dikerjakan. Latihan keempat ada nomor 7 dan juga nomor 8. Nanti kita akan bahas, ya. Ini beberapa referensi yang dipakai untuk proses pembelajaran di mata kuliah ini, khususnya di materi efusi pleura.
Oke, ini hasil evaluasi video pembelajaran ya. Nomor 1 jawabannya B, nomor 2 B, nomor 3 A, nomor 4 A, nomor 5 D, nomor 6 A, nomor 7 C, dan nomor 8 B. Jadi bisa lihat ya, kalau misalkan benar semua, benar 8, berarti klasifikasinya jenius, 7, dan seterusnya ya. Jadi nomor 1 B, 2 B, 3 A, 4 A, 5 D, 6 A, 7 C, 8 B. Oke, pembelajaran kita sudah selesai ya. Saya akan tutup dengan pantun. Pembeli kecap datang ke sini, kecap mahal dari kota Papua. Demikian perkuliahan hari ini, semoga berguna buat kita semua. Ya, perkuliahan kita sudah selesai untuk materi efusi pleura. Saya harap kalian belajar lebih banyak lagi literatur. Nanti kita akan bahas dalam kelas in person. Semangat terus untuk menjadi perawat yang mempunyai sikap melayani dan takut akan Tuhan ya. Kiranya Tuhan terus dan akan terus menyertai kita saat ini dan selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati.